Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media rohani Parakletos. Pembacaan artikel rohani pada pagi hari ini dengan judul Pengikut Kristus Harus Responsibility Part 2. Sebagai rasul yang sudah penuh dengan Roh Kudus, tentu seorang pribadi yang responsibility. Bentuk responsibility dibuktikan ketika mendengar dan melihat ada kelompok Yahudi yang berbahasa Yunani bersungut karena orang Ibrani mengabaikan pelayanan untuk para janda setiap harinya. Mereka segera mengumpulkan semua murid atau pengikutnya. Tujuan 12 rasul mengumpulkan para murid adalah seperti yang tercatat di bawah ini. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Bentuk dari responsibility dari 12 rasul atas ketidakpuasan atau bersungut-sungut dari orang Yahudi yang berbahasa Yunani adalah, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat. Sebagai pemimpin umat, 12 rasul langsung merespon dengan memanggil semua murid untuk memilih 7 orang yang terkenal baik dan penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Mengapa jumlahnya 7? Tidak lebih atau kurang? Apakah menunjuk makna tertentu, atau mungkin 7 orang itu mewakili 7 golongan atau kelompok? Tetapi yang jelas di dalam Alkitab tidak dijelaskan. Tetapi yang terpenting, terjadi suatu perubahan menuju kebaikan dan kebenaran seperti yang Allah kehendaki. Dan 7 orang yang disebutkan di dalam firman Tuhan di atas tidak berasal dari satu golongan saja. Dalam memilih 7 orang itu lebih mengutamakan pribadi yang berintegritas, berkapabilitas, dan berkapasitas. Dengan terpilihnya orang yang demikian, pelayanan meja akan menjadi lebih baik dan benar. Dampak dari adanya perubahan tersebut adalah nama Allah lebih dipermuliakan dan harus terjadi pelipat gandaan jumlah para murid. Pertanyaannya, apakah memilih seseorang yang terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat itu mudah? Untuk memilih 7 orang yang terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat di jemaat mula-mula bisa dipastikan mudah, karena sudah bisa dilihat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal itu dapat kita lihat di dalam firman Tuhan di bawah ini. Mereka bertekun dalam pekerjaan rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selama berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetapi bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kehidupan mereka setelah percaya Kristus dan kepenuhan Roh Kudus, mereka tetap menyatu dan bertekun dalam pengajaran rasul dan bersekutu untuk memecahkan roti dan berdoa. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan adanya kehidupan yang menyatu antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, maka sangat mudah sekali mendeteksi orang yang terkenal baik, penuh dengan roh dan kebijaksanaan. Namun sebaliknya, mereka juga sangat mudah mendeteksi orang yang tidak baik dan tidak benar. Contoh, Ananias dan Safira. Mereka adalah satu keluarga yang tidak jujur atau pendusta, yaitu menahan sebagian hasil penjualan tanah miliknya yang mau diserahkan kepada
para rasul. Orang-orang yang mempunyai karakter yang demikian jelas bukan orang yang baik dan bukan orang yang penuh dengan roh dan kebijaksanaan. Apabila dipaksakan untuk ditetapkan menjadi pelayan meja, maka peristiwa bersungut-sungut karena ketidakpuasan atas pelayanan kepada para janda pasti diabaikan. Pelayanan meja itu dianggap krusial bagi kehidupan para pengikut Kristus karena itu menyangkut keberlangsungan hidup para janda dan orang miskin yang lain. Para janda di sini adalah janda miskin yang sudah tidak produktif karena faktor usia tua. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab para pengikut Kristus untuk menanggung hidupnya, khususnya makan dan minum dan kebutuhan pokok yang lainnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan pelayanan meja di gereja pada saat ini? Apakah masih menggunakan kriteria yang sama dengan jemaat mula-mula dan sudah berubah? Untuk kriteria tentu tetap sama sebab itu diambil dari Alkitab. Tetapi perbedaan mereka di dalam melakukan seperti yang ditulis di dalam Alkitab atau tidak. Penentuan jabatan itu apakah ditentukan oleh faktor kebaikan dan kebenaran, kepenuhan roh dan kebijaksanaan, atau ada faktor subjektivitas yang lain, faktor kekayaan, jabatan, sosial politik dan yang lainnya, dan itu bisa mempengaruhi penentuan keterpilihan seseorang. Tetapi yang terpenting kita serahkan saja kepada kuasa firman dan kuasa Roh Kudus karena pekerjaan itu milik Dia. Amin.